Kesimpulan laporan penulis kepada Kiai Haji Afifuddin Muhadjir bahwa kitab Ar-Raddul Jali yang katanya mengisbat Ba'alawi itu adalah kitab palsu. Ia bukan kitab abad ke-12 Hijriah, tetapi kitab yang baru ditulis abad 14 Hijriah. Ia pula bukan kitab karya Syekh Murtado Az-Zabidi, tetapi ia kitab ciptaan Hasan Muhammad Qasim yang wafat 50 tahun yang lalu. Pertanyaannya, benarkah salinan asli tulisan Abdul Mu'ti itu ada di Maktabah Sadat Al-Wafaiyah? Tidak ada. Silahkan dicek di perpustakaan Al-Wafaiyah. Tidak ada manuskrip kitab Ar-Raddul Jali salinan Abdul Mu'ti. Kitab itu jelas palsu. Manuskripnya palsu. Kitab Ar-Raddul Jali bukan tulisan Syekh Murtado Az-Zabidi. Untuk membuktikan kesimpulan penulis itu benar atau salah sangat mudah. Datangkan manuskrip yang katanya ditulis oleh Abdul Mu'ti yang dikatakan oleh Hasan Muhammad Qasim terdapat di Maktabah Al-Wafaiyah dan bahwa ia menyalinnya dari salinan itu. Setiap kitab karangan atau tahqiqan ulama Ba'alawi dalam nasab dan sejarah ditenagai oleh semangat mempertahankan nasab. Untuk itu, terkadang mereka berani berdusta. Menurut penulis, sangat patut diduga bahwa kitab itu ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim berdasarkan pesanan. Laporan kepada Kiai Haji Afifuddin Muhadjir tentang kepalsuan kitab Ar-Raddul Jali. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tanggal 27 Juni 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Mayoritas umat Islam Indonesia sudah paham bahwa nasab Ba'alawi terputus. Ba'alwi atau para Habib itu hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mereka bukan keturunan Nabi. Sisanya masih ada yang mempercayai nasab Ba'alawi dengan alasan bertaklid kepada Syekh Murtado Az-Zabidi, wafat 1205 Hijriah. Kiai Haji Afifuddin Muhadjir menyatakan dalam akun Facebooknya bahwa masing-masing yang membatalkan dan mengisbat nasab Ba'alwi itu mempunyai dalil. Kiai Afif mengakui bahwa penulis sebagai orang yang membatalkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi mempunyai dalil. Syekh Murtado Az-Zabidi sebagai yang diduga mengisbat Ba'alwi mempunyai dalil juga. Menurut Kiai Afif, mustahil Az-Zabidi ketika mengisbat nasab Ba'alwi dalam kitabnya Ar-Raddul Jali tidak berdasarkan dalil. Walau dalam kitabnya itu Az-Zabidi tidak menampilkan dalil, patut diduga ia mengisbat dengan dalil yang tidak disebutkan. Masa iya Az-Zabidi mengisbat tanpa dalil? Begitu kira-kira alasan Kiai Afif. Kiai Haji Afifuddin mungkin belum mengetahui bahwa kitab Ar-Raddul Jali ini adalah kitab yang menurut para peneliti diduga kuat palsu. Ia bukan kitab karya Syekh Murtado Az-Zabidi. Kiai Afif husnuzon kepada nasab Ba'alwi berdasarkan adanya kitab karya Syekh Murtado yang juga pengarang kitab Syarah Ihya. Penulis akan sampaikan laporan kepada Kiai Afif bahwa sebenarnya penisbatan kitab Ar-Raddul Jali kepada Syekh Murtado Az-Zabidi pun palsu. Dari sana kemudian husnuzon kepada nasab Ba'alwi dengan dalil taklid kepada seseorang yang salih seperti Syekh Murtado pun akan tidak signifikan lagi. Penulis laporkan kepada Kiai Afif, berdasarkan penelitian dari Dr. Muhammad Abu Bakar Bajib, pentahqiq kitab Ar-Raddul Jali dari Hadramaut, bahwa kemunculan kitab Ar-Raddul Jali ini mencurigakan. Manuskrip kitab tersebut muncul berdasar kronologi riwayat yang berakhir kepada sosok yang terbukti telah memalsukan sebuah kitab. Sosok yang dimaksud adalah seseorang yang bernama Hasan Muhammad Qasim, wafat 1394 Hijriah, yang berasal dari Mesir yang baru wafat 50 tahun yang lalu. Menurut Bajib, Hasan Muhammad Qasim adalah tokoh pertama yang memunculkan kitab Ar-Raddul Jali. Sebelumnya tidak ada berita bahwa Syekh Murtado Az-Zabidi mempunyai sebuah kitab bernama Ar-Raddul Jali. Dalam kurung, lihat kitab Ar-Raddul Jali cetakan Darul Fatah halaman 47. Penulis melaporkan juga kepada Kiai Afif tentang kronologi awal bagaimana kitab Ar-Raddul Jali ini sampai diterbitkan kemudian disebut sebagai kitab karya Syekh Murtado Az-Zabidi. Kronologi itu disampaikan oleh Bajib dalam mukaddimah cetakan kitab tersebut berdasarkan pengakuan Alwi bin Tahir yang memegang naskah itu. Menurut Alwi bin Tahir Al-Haddad, dalam kurung wafat 1962 Masehi, Hasan Qasim berteman dengan para Ba'alwi yang tinggal di Mesir. Salah satu Ba'alwi bernama Ali bin Muhammad bin Yahya.
Ali bin Yahya ini adalah murid dari Alwi bin Tahir. Menurut Alwi bin Tahir, Ali bin Yahya tersebut kemudian mengirimkan kepadanya sebuah salinan kitab Ar-Radul Jali tulisan Hasan Qasim bertanggal 25 Sya'ban 1352 Hijriah. Menurutnya lagi, naskah itu disalin dari salinan tahun 1196 Hijriah, tulisan Abdul Mu'ti Al-Wafai. Katanya lagi, Abdul Mu'ti ini menyalin dari tulisan asli Syekh Murtado Az-Zabidi. Katanya lagi, manuskrip karya Abdul Mu'ti itu tersimpan di Maktabah Sadat Al-Wafaiyah di Mesir. Lihat Ar-Radul Jali halaman 7. Pertanyaannya, benarkah salinan asli tulisan Abdul Mu'ti itu ada di Maktabah Sadat Al-Wafaiyah? Ini tulisannya di huruf kapital semua ya, artinya diberi aksentuasi khusus dengan nada lebih tebal dan lebih tinggi. Tidak ada. Saya ulangi lagi. Pertanyaannya, benarkah salinan asli tulisan Abdul Mu'ti itu ada di Maktabah Sadat Al-Wafaiyah? Tidak ada. Silahkan dicek di perpustakaan Al-Wafaiyah. Tidak ada manuskrip kitab Ar-Radul Jali salinan Abdul Mu'ti. Kitab itu jelas palsu. Manuskripnya palsu. Kitab Ar-Radul Jali bukan tulisan Syekh Murtado Az-Zabidi. Manuskrip yang beredar sekarang berasal dari dua penyalin. Pertama, salinan Hasan Muhammad Qasim tahun 1352 Hijriah. Kedua, salinan Tahir bin Alwi bin Tahir yang menyalin dari Hasan Muhammad Qasim tersebut. Lalu siapa Hasan Muhammad Qasim? Ia adalah sosok yang telah terbukti menulis kitab Akhbar Al-Zainabat, lalu disebut sebagai karya Al-Ubaidili Al-Akiki, wafat 277 Hijriah. Lihat Ar-Radul Jali halaman 48. Artinya, ia menulis naskah palsu di zaman sekarang, lalu naskah itu diasosiasikan sebagai karangan ulama abad ketiga Hijriah. Ba'azib mencurigai bahwa munculnya kitab Ar-Radul Jali itu pun sama kejadiannya seperti kitab palsu Akhbar Az-Zainabat. Lihat Ar-Radul Jali cetakan Darul Fatah halaman 48. Hasan tinggal di Mesir berteman dengan para Ba'alwi yang tinggal di sana seperti Abdullah bin Ahmad bin Yahya, wafat 1414 Hijriah, dan Ali bin Muhammad bin Yahya, wafat 1409 Hijriah. Lihat kitab Ar-Radul Jali halaman 8. Jadi jelas bahwa Hasan ini mempunyai benang merah ketika menulis kitab Ar-Radul Jali itu, yaitu adanya interaksi antara dia dengan para Ba'alwi di Mesir. Menurut penulis, sangat patut diduga bahwa kitab itu ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim berdasarkan pesanan. Lalu kenapa Ba'azib tetap mencetak dan menerbitkan kitab itu walaupun ia tahu bahwa kitab itu kemungkinan besar adalah palsu? Ba'azib beralasan bahwa manuskrip kitab Ar-Radul Jali dalam bentuk mikrofilm telah beredar di masyarakat. Bahkan telah ada yang mencetak pula tanpa ada penjelasan kesalahan-kesalahan dan perkara-perkara yang tidak layak dinisbahkan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi. Lihat Ar-Radul Jali halaman 49. Dengan dicetak ulangnya kitab Ar-Radul Jali dengan disertai penjelasan kronologi kemunculan manuskrip itu, Ba'azib mengharapkan masyarakat menyadari bahwa kitab Ar-Radul Jali ini penisbatannya kepada Syekh Murtado Az-Zabidi adalah ghairu maktu, tidak dapat diputuskan final. Ia bersifat muhtamilah, kemungkinan saja. Lihat Ar-Radul Jali halaman 49. Penulis memahami kenapa Ba'azib berbasa-basi bahwa masih ada kemungkinan kitab itu dinisbahkan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi beserta banyaknya, tanda kutip, korinah yang menyimpulkan bahwa kitab itu bukan tulisan Syekh Murtado Az-Zabidi, mengingat kedekatan Ba'azib dengan para tokoh-tokoh Ba'alwi. Bagi penulis, kitab itu jelas palsu dan bukan karya Murtado Az-Zabidi. Ia adalah tulisan Hasan bin Muhammad Qasim sendiri. Seperti dulu ia mengarang kitab Akhbar Az-Zainabat, lalu dikatakan kitab itu karya Al-Ubaidili Al-Akiki. Kitab Ar-Radul Jali ini pun sama, ia mengarangnya lalu ia dikatakan ia karya Syekh Murtado Az-Zabidi. Untuk membuktikan kesimpulan penulis itu benar atau salah sangat mudah. Datangkan manuskrip yang katanya ditulis oleh Abdul Mu'ti yang dikatakan oleh Hasan Muhammad Qasim terdapat di Maktabah Al-Wafaiyah dan bahwa ia menyalinnya dari salinan itu. Penulis yakin, seyakin-yakinnya bahwa salinan itu tidak pernah ada.
Kenapa penulis begitu yakin? Karena pengalaman penulis selama ini ketika berinteraksi dengan literatur kalangan ulama Ba'alwi menyimpulkan bahwa setiap kitab karangan atau tahqiqan ulama Ba'alwi dalam nasab dan sejarah ditenagai oleh semangat mempertahankan nasab. Untuk itu, terkadang mereka berani berdusta. Sebagai contoh, dalam kitab Uqudul Almas, Alwi bin Tahir Al-Haddad berusaha mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Sekuat tenaga ia sekuat tenaga ia ingin menghancurkan kenyataan bahwa gelar yang dicatat oleh ulama nasab mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 untuk Ahmad bin Isa adalah Al-Abah dan An-Nafat. Tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Gelar Al-Muhajir itu baru ada 800 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Alwi bin Tahir Al-Haddad mengatakan, kesimpulan pembahasan yang panjang ini bahwa Imam Al-Muhajir dalam kurung Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uradi tidak diberi gelar dengan Al-Abah dan An-Nafat seperti yang telah dilakukan para ulama-ulama yang lebih dahulu. Dalam kurung footnote Uqudul Almas 2/7. Pernyataan Alwi ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa ulama-ulama nasab terdahulu menggelari Ahmad bin Isa dengan Al-Abah, sebagian lagi dengan An-Nafat, sebagian lagi dengan keduanya. Lihat kitab Tahzibul Ansab karya Al-Ubaidili dalam kurung wafat 437 Hijriah, halaman 176. Dalam kitab itu disebutkan bahwa gelar Ahmad bin Isa adalah An-Nafat. Lihat pula kitab Al-Majdi karya Al-Umari, wafat 490 Hijriah, halaman 337. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Abah dan dikenal pula dengan An-Nafat. Dalam kitab itu pula disebutkan kenapa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat, yaitu karena ia menjual semacam minyak tanah. Saya ulangi, bahkan masih dalam Uqudul Almas di halaman 11, Alwi bin Tahir Al-Haddad menyebutkan dengan tegas bahwa Al-Ubaidili dan Al-Umari tidak menyebutkan gelar An-Nafat. Jelas pernyataan itu dusta. Perhatikan ibarah kitab Tahzibul Ansab di bawah ini. Dan Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi diberi gelar An-Nafat. Tahzibul Ansab halaman 176. Sudah jelas ibarah Al-Ubaidili bahwa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat. Kenapa Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa Al-Ubaidili tidak menuliskannya? Apalagi yang pantas kita katakan untuk kasus semacam ini kecuali bahwa ia telah berdusta. Usaha-usaha besar Alwi bin Tahir Al-Haddad agar sejarah dan buku nasab masa lalu berjalan sesuai dengan tradisi Ba'alwi di abad ke-9 patut, tanda kutip, diacungi jempol. Usaha yang sama dilakukan oleh banyak penulis Ba'alawi. Bagaimana seorang Abdullah bin Muhammad Al-Habsi dengan susah payah mencari manuskrip sejarah Yaman. Ia dapatkan kitab-kitab tua banyak sekali, lalu ia tahqiq dan cetak. Ia masukkan nama Ba'alawi agar tertulis dalam sejarah. Manuskrip dicetak tidak sesuai dengan aslinya. Ia ditambahi nama-nama Ba'alawi. Begitu pula Jamalul Lail yang menginterpolasi manuskrip kitab Abnaul Imam. Hal yang sama dilakukan oleh Salim bin Jindan dalam kitab Raudatul Wildan yang memasukkan nasab Wali Songo. Saya ulangi, hal yang sama dilakukan oleh Salim bin Jindan dalam kitab Raudatul Wildan yang memasukkan nama Wali Songo sebagai keturunan Ba'alwi tanpa data dan dokumen apapun. Ia pula membuat sanad-sanad palsu untuk leluhur Ba'alwi agar terkesan sosok mereka historis, bahkan meriwayatkan hadis. Kesimpulan laporan penulis kepada Kiai Haji Afifuddin Muhajir bahwa kitab Ar-Radul Jali yang katanya mengisbat Ba'alawi itu adalah kitab palsu. Ia bukan kitab abad ke-12 Hijriah, tetapi kitab yang baru ditulis abad 14 Hijriah. Ia pula bukan kitab karya Syekh Murtado Az-Zabidi, tetapi ia kitab ciptaan Hasan Muhammad Qasim yang wafat 50 tahun yang lalu. Penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.